bersatu. Kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Masih banyak tantangan bagi para pendamba tegaknya kebenaran di negeri ini. Meskipun sudah sangat jelas dan terang, jika Habib-Habib Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Rasulullah, tetapi masih banyak yang belum bisa menerima kenyataan ini. Yang menjadi keheranan admin selama ini adalah, masih banyaknya orang yang membela Ba'alawi dengan berbagai cara, tetapi bukan dari kalangan Habib-Habib Ba'alawi keturunan imigran Yaman. Yang banyak membela justru dari kalangan pribumi Nusantara, bukan hanya dari kalangan awam, bahkan banyak dari kalangan kiai dan ulama. Entah apa yang melatar belakangi banyak kiai dan ulama, sampai-sampai tak mau menerima kebenaran yang sudah terang benderang. Banyak dari kalangan kiai dan ulama yang menyatakan untuk tidak meneruskan tuntutan untuk membuktikan ketersambungan nasab Ba'alawi. Dengan berbagai alasan. Sekali lagi kita sampaikan, jika yang menjadi akar permasalahan dari banyaknya penyimpangan Habib-Habib Ba'alawi adalah pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah. Jadi pengakuan sebagai keturunan Rasulullah inilah yang harus diluruskan dan harus dibuktikan oleh para Habib Ba'alawi, bukan malah meminta umat untuk menghentikan perjuangan ini. Indikasinya sangat jelas, masih banyak komentar netizen yang berusaha membela nasab Ba'alawi, meskipun kebanyakan hanya berupa cacian tanpa disertai argumen. Bahkan banyak yang memutar-balikan fakta. Di antara sekian banyak komentar yang masuk, yang nampaknya mendukung Ba'alawi adalah, pertanyaan dengan nada cemooh mengapa Kiai Imaduddin tidak menghadiri debat kusir di Kesultanan Banten. Ada kelompok yang sengaja memframing, seakan-akan masalah nasab Ba'alawi ini adalah hanya masalah Kiai Imaduddin dan Ba'alawi saja. Padahal yang sebenarnya, polemik nasab Ba'alawi adalah masalah umat Islam Nusantara, dan tesis Kiai Imaduddin hanya merupakan trigger kebangkitan kesadaran umat saja. Memenuhi penasaran banyak orang, mengapa Kiai Imaduddin tak menghadiri debat kusir di Kesultanan Banten? Kali ini kita akan tayangkan jawaban Kiai Imaduddin. Mari kita simak bersama. Perdebatan Banten itu, karena memang yang saya debat ini nasab daripada Ba'alawi, dan Ba'alawi memiliki persatuan di Indonesia namanya Rabita Alawiyah. Kita ingin tahu bagaimana Rabita Alawiyah mempertahankan dari nasab mereka yang sudah diakui berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi Rabita Alawiyah sendiri tidak datang. Walaupun demikian, karena yang melaksanakan saudara-saudara saya yang ada di Banten itu, saya didatangi oleh panitia. Yai, mohon sebagai pengantin harus datang. Insya Allah saya datang. Tetapi kemudian saya mendapatkan surat dari para kesepuhan yang mendukung tesis saya, baik dari Banten, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian hasil istikharah beberapa kiai yang mendukung tesis saya dengan sembunyi-sembunyi, kiai khas dikirimkan oleh saudara saya Said Zulfikar. Kiai, ini hasil istikharah dari para kiai sepuh. Kiai tidak boleh datang ke Banten. Nah, ketika itu pula langsung Kiai siapa di Cirebon, Kiai Abbas Buntet mengadakan acara dadakan. Malamnya, siang saya di UIN, malamnya harus ceramah di Cirebon. Kemudian siangnya dijadwalkan untuk bertemu dengan Keraton Kanoman, juga keraton yang lain Mertasinga, dan kiai-kiai di Cirebon. Akhirnya di pertemuan di pesantren Balerante di Cirebon dengan perwakilan dari Kanoman dan Mertasinga. Nah, jadi itu beberapa alasan. Alasan yang lainnya, kata kiai itu dalam suratnya itu, kalau Rabita Alawiyah tidak datang, nanti kiai akan diadu domba dengan sesama anak bangsa yang bukan dari kalangan Rabita Alawiyah dari Ba'alawi. Dan kebetulan yang
menjadi salah satu pembicara dari tim mereka itu adalah Kiai Qurtubi itu. Ya. Kiai Qurtubi, ada Ustadz Wafi, ya. Nah, jadi kan itu orang-orang kita. Nanti kita kayak zaman Belanda diadu domba antar anak bangsa, kemudian mereka enak-enakan. Walaupun di situ ada Habib Hanif Alatas, kalau saya masih manggil Habib, karena Habib itu ciri-ciri dari Hadramaut, bukan ciri-ciri sebagai keturunan Nabi. Itu sudah ada penegasan bahwa mereka tidak mewakili daripada Rabita Alawiyah. Kalau tidak mewakili Rabita Alawiyah, apapun keputusan, kesimpulan dari diskusi ilmiah itu tidak akan ada konsekuensi apapun terhadap Rabita Alawiyah. Lalu untuk apa adanya diskusi itu? Kalaupun misalnya tidak langsung kesimpulan, kalau dengan Rabita Alawiyah dengan santai, ini manuskrip saya pakai PowerPoint, kemudian coba diteliti bareng-bareng, kan enak. Maka saya pernah ngomong 3 hari 3 malam. Kenapa 3 hari 3 malam? Karena kitabnya banyak dan setiap klaim dari saya harus diperiksa dan diverifikasi sumbernya oleh mereka. Kemudian setiap bantahan mereka dari kitab apa, nanti saya verifikasi. Nggak bisa langsung tiktok langsung selesai. Nggak bisa. Satu sumber mereka, misalnya mereka ini membantah dari tesis saya, ini ada kitab manuskrip yang belum dicetak. 1 lembar kami dapatkan, ini fotonya, kita teliti. Mana lembaran awalnya? Mana lembaran akhirnya? Mana titik mangsanya? Siapa selama ini yang memegang? Dari nuskha tahun berapa dia itu menyalin? Kemudian ada nggak data pembanding manuskrip ini dengan sumber lainnya? Disebutkan tidak oleh manuskrip yang lainnya? Kalau tidak, itu bisa jadi manuskrip palsu. Manuskrip palsu itu bisa dibikin zaman sekarang itu. Kertasnya kertas tua misalnya, kita butuh kertas 100 tahun yang lalu, itu masih ada di toko-toko loa. Kertas 100 tahun lalu kita bisa ada di toko loa. Kemudian kita tulis dengan gaya-gaya tahun tua dan lain sebagainya. Dan ini pernah terjadi. Saya telusuri algoritma dari beberapa kitab yang ditahqiq oleh kalangan mereka, terjadi interpolasi, penyisipan kalimat yang tidak ada dalam manuskrip, kemudian dalam versi cetak kalimat itu ada, dan kalimat itu berhubungan dengan sejarah mereka. Bagaimana kita untuk bisa mempercayainya kalau misalnya kita hanya debatan begini, diskusi dalam waktu yang singkat untuk menarik kesimpulan yang seilmiah mungkin? Maka kita memerlukan waktu. Setiap ada bantahan, maka kita harus periksa dari mana itu mereka mendapatkan manuskrip. Kemudian kita telisik manuskripnya ini tahun berapa terakhir ditulis. Kemudian disalin dari manuskrip tahun berapa sampai nuskha pertama, manuskrip pertama itu ditulis oleh pengarangnya. Ini perlu sanad dan riwayat. Dan inilah yang membutuhkan waktu. Dan kalau mereka sudah siap itu, saya siap dengan tim untuk berdiskusi dengan santai untuk menemukan hakikat. Dosa loh mereka itu kalau misalnya kita punya dalil bahwa mereka sudah tidak terbukti secara ilmiah pustaka sebagai turun Nabi, lalu tanpa dalil apapun mereka masih mengakui diri mereka sebagai seorang keturunan Nabi. Dosa itu. Kiai Imaduddin menjelaskan dengan jelas alasan tak bisa hadir pada debat kusir di Banten. Semoga jawaban Kiai Imaduddin ini bisa mengobati rasa penasaran banyak kalangan. Semoga umat Islam semakin cerdas. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.